Apakah sudah terlihat? Ya, sudah kelihatan, Mbak Lydia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek untuk mata kuliah perpetaan dan SIG kami. Kami beranggotakan Hizrian Rizky, Fadilah, Khairunisa Sarullah, dan Maulidia Putri Sutanti. Jadi proses mendapatkan data, kami mendapatkan data langsung dari Google Earth. Jadi pertama itu membuka Google Earth-nya, kemudian menentukan lokasi yang diinginkan, kemudian menambahkan path, kemudian menyimpan dalam bentuk KML file, kemudian membuka ke TCA converter, kemudian dari TCA converternya mengubah menjadi bentuk XLS file atau CSV. Seperti yang terlihat tahapan-tahapannya. Ini data yang kami dapatkan kurang lebih berjumlah 1150. Cuma ini sebagian kecilnya aja. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya mengolah data. Next. Memasukkan data, kemudian menentukan XYZ di mana berdasarkan data Google Earth X yaitu longitude, Y yaitu latitude, dan Z yaitu altitude. Next. Setelah memasukkan data, didapatkan titik sesuai dengan data EXA yang telah dimasukkan. Next. Titik kemudian diubah dengan particle box yaitu spatial analysis tools ke interpolation, lanjut ke IDW. Didapatkan peta topografi kontur seperti yang terlihat. Next. Peta yang telah didapat dapat disesuaikan dengan mengatur pada opsi properties seperti diatur klasifikasinya, warna, dan menambahkan hillside. Next. Garis kontur dapat ditambahkan dengan attribut yaitu spatial analysis tool, surface, dan kontur. Untuk metode klasifika yaitu mengkategorikan ulang kelas yang telah ada dengan attribut yaitu spatial analysis tool, request, lanjut ke request. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk metode extraction yaitu mengambil kelas-kelas tertentu yang diinginkan dengan ARC Toolbox yaitu Special Analysis Tool, lalu ke extraction, lalu extract by attributes. Next. Ini untuk bentuk ini bentuk lain dari peta dapat menggunakan untuk hasil akhir. Ini hasil akhir untuk Special Analysis Tools Interpolation IDW dengan Special Analysis Tools lalu Surface dan Contour. Next. Ini hasil akhir untuk Special Analysis Tools Interpolation lalu Natural Neighbor dengan Special Analysis Tools Surface lalu Contour. Next. Untuk yang hijau itu Special Analysis Tools Request lalu Reclassify. Untuk yang di sampingnya Special Analysis Tools Extraction, Extract by Attribute. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya,
silakan kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan. Jadi ini bagus ya, 3 kelompok masing-masing punya sumber data yang berbeda. Jadi kalian gabung itu ketiganya itu sudah jadi pelajaran 1 semester sebenarnya buat kalian itu. Jadi yang kelompok 1 dari Excel, dari data pengukuran, kelompok 2 itu kan dari eco-sounding, terus kelompok 3 langsung dari Google Earth. Nah, tinggal kalian nanti mau pilih data yang mana. Jadi sudah bagus sebenarnya ini. Alhamdulillah. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada kita beri plus dulu untuk kelompok 3. Selamat. Oke, jadi saya bisa yakin ngasih nilai maksimal semua untuk kalian. Coba stop share dulu sebentar. Mau Lydia. Oke, nah. Jadi yang bisa dijual ya. Yang bisa dijual dari ArcGIS ini itu sebenarnya yang sudah dalam bentuk peta ya. Itu yang bisa dijual. Jadi di layout view, nah di layout view silahkan kalian atur semua dan lain-lain. Nah ini contoh beberapa peta yang saya dan Agil kerjakan dan sudah mendapatkan paten. Kalian kenal Agil, kenal kan ya? Agil Kenal, Pak. Kenal, Pak. Kenal, Pak. Kenal, Pak. Share dulu. Jadi di Indonesia ini orang bikin peta itu belum banyak ya. Belum banyak yang bikin dan belum banyak yang mendalami. Nah ini contoh. Jadi yang laku tuh yang kayak gini, ini sudah kelihatan? Tampilan petanya? Kan, Pak. Nah, ini peta terakhir, ini yang tahun kemarin. Nah ini, jadi yang penting itu ada ini, ada North ya, judul dan legenda sama grid tadi. Ini adalah peta yang tahun kemarin, ini saya sama Agil bikin peta. Nah, jenis lapisan tanah, ini permukaan. Jadi oleh Agil, TA skripsinya Agil waktu itu adalah dia membuat peta ini, jenis tanah ini berdasarkan korelasi sondir sama SPT. Jadi sondir sama SPT sekota Banjarmasin dia kumpulkan, dikorelasikan, terus dia bikin per kedalaman. Per 4 meter kalau nggak salah kemarin. Karena ya kekurangannya ArcGIS saat ini kita belum bisa bikin yang 3 dimensi. Saya sih pengennya peta ini tampak atas saya balik samping bisa kelihatan. Nah ada software tambahannya tapi kami belum belajar sampai situ. Jadi ini kami bikin per kedalaman waktu itu. Nah ini peta kayak gini itu sudah dapat paten. Surat pencatatan ciptaan. Nah ini peta jenis lapisan permukaan kota Banjarmasin. Nah kayak gini loh dipatenkan. Ya sudah saya patenkan. Agil Arif Rahman, inventornya. Nah, jadi ada kebanggaan tersendiri lah. Nah, yang paling simpel itu yang dulu. Nah, coba kalian lihat. Ini menggunakan QGIS. Ini menggunakan ArcGIS. Nah, agak beda kan ya. Ini yang tahun 2018 waktu itu. Ini yang saya presentasikan di Osaka. Jadi saya bawa ke Osaka, ke Jepang. Digital Map of Architectural Deep. Jadi kalau ini kami ngumpulkan data sondir sama SPT yang tanah kerasnya aja. Jadi sekota Banjarmasin tanah kerasnya kami bikin. Jadi kami memetakan kalau di sini tanah kerasnya di mana dan lain-lain. Nah, yang perlu kalian setting itu sebenarnya di sini. Jadi nanti kalau kalian bikin peta yang kalian setting adalah range-nya kontur tadi. Kan yang defaultnya kan komanya banyak, kan nggak enak kan ya kalau kita lihat kayak gitu kan. Nah jadi kita request supaya agak-agak bulat angkanya itu lebih baik. Nah jadi kayak gini. Nah jadi kota Banjarmasin kedalaman tanah kerasnya itu kita kota Banjarmasin ini kayak mangkok. Yang paling dalam 42 sampai 44 itu di daerah perbatasannya Banjar Timur sama Banjar Barat ini. Banjar Tengah ya ini jangan-jangan ya. Banjar Tengahnya nggak masuk, kayaknya sini Banjar Tengah ya. Nah kita kan Banjar Utara di sini. Sungai Tabuk sini, Kertakanyar dan lain-lain. Nah, jadi yang perlu kalian setting itu yang ini yang lebih enak sebenarnya. Dan ini pun sudah mendapatkan paten. Peta kedalaman tanah keras kota Banjarmasin. Nah ini saya Pak Uli, Pak Agil. Nah jadi ini kalau kalian mau penelitian TA, jadi yang bisa kita utak-atik itu adalah kalau ke GIS ini lebih dekat dengan bidang geoteknik sama keairan. Kemarin itu waktu Agil nanya, saya kasih beberapa alternatif. Saya bilang,
kamu mau memetakan jenis lapisan tanah, atau kalau punya data hujan yang lengkap, misalnya data hujan Banjarmasin atau Banjarbaru yang lengkap, dan punya peta kontur Banjarmasin, Banjarbaru yang lengkap, kita bisa memetakan daerah rawan banjir, bisa. Daerah rawan banjir kenapa? Karena air itu kan dari tinggi ke rendah. Kalau kalian sudah punya kontur, kalian bisa lihat yang rendah mana. Jadi kalau hujan, air itu akan ke kontur rendah. Jadi daerah-daerah kontur rendah itu bisa kita anggap sebagai itu adalah daerah potensi atau daerah rawan banjir. Tinggal kita lihat yang namanya banjir itu genangannya maksimal berapa dengan permeabilitas tanah dan curah hujan. Atau kalau yang dikerjakan Pak Puguh itu biasanya adalah jaringan jalan. Jadi jaringan jalan kayak punya si Hafizir tadi kan SHP-nya ada di overlay. Oh ini loh nanti jaringan jalan, jadi kalau kita bikin jaringan jalan ini, maka kalau kena kontur yang tinggi, kita harus cut. Kalau kena kontur rendah, kita harus fill. Jadi dilihat cut and fill-nya di mana. Nah itu kalau Pak Puguh biasanya larinya ke situ. Kalau saya lebih ke arah geoteknik atau ke keairannya bisa. Tapi kalau kayak Pak Puguh tadi, jadi bisa lihat juga, oh kalau kayak gini artinya ini daerah yang harus dipotong, ini yang digali. Nah itu kayak gitu bisa juga. Jadi arah-arahnya kalau penelitian ke GIS itu ke situ. Ini kuantum, ini ArcGIS. Nah, ini masih kasar sekali, kami masih baru belajar mengeset SAP dan lain-lain. Nah, ini kan sudah enak nih, si Agil sudah bagus bikinnya. Ini pun kayaknya Agil dia, kalau jadi S2 nih dia sambung, ini jadi tesisnya dia mau distatistikkan gimana gitu katanya. Nah, jadi kalau kota Banjarmasin kelihatan organic clay di sini, terus yang silty di mana, yang sand dan sand di mana. Nah, jadi memang Banjar Tengah ini yang agak-agak unik ini. Nah, jadi itu yang bisa saya sharing. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup mata kuliah kita PAT ini. Jadi silakan kalian utak-atik sendiri. Kalau ini kan basicnya sudah ada, bisa di utak-atik sendiri. Kenapa? Karena kalau nggak dipakai itu lupa. Saya sendiri habis tahun kemarin nggak ngajar PA, nggak ngajar perpetaan dan SIG, jadi saya nginget-nginget lagi ini. Kalau saya sekarang yang kemarin saya cuma ngasih ide ke Agil, saya ngasih arahan, tapi yang ngutak-ngatik SAP dan lain-lain Agil semua. Ada? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. yang mematenkan peta tuh Pak dari lembaga apa Pak? Kita ngajukan sendiri bisa. Oh, Kalau lewat Unlam bisa, lewat Unlam, lewat LPPM, tapi kebetulan punya saya ngajukan sendiri. Jadi kita tinggal bikin akun di Kemenl DGIP yang kalian searching aja hak cipta. Nanti kada keluar kalian bikin akun terus sudah bayarnya 400.000. 400.000 kalau dulu 2 hari keluar, kalau sekarang 3 minggu keluar. Nah tapi lucunya peta itu masuk di karya seni, bukan karya ilmiah. oh, Kalau kalian mau lewat LPPM ULM bisa ke LPPM itu bayarnya 150 kalau lewat ULM. Tapi nanti itu diakui punya Unlam. LPPM. Nah, jadi saya nggak mau. Saya kemarin ya udah saya bayar 400. Jadi perorangan. Tapi alamatnya saya taruh institusinya ULM. 400.000 sekarang kalau ini. Kalian karya tulis TA kalian itu bisa di hak cipta. Hak cipta ya beda sama paten ya. Kalau paten itu lebih ribet. Saya sendiri sama Ibu Lailan Kimia itu paten papan pelepah pisang itu mulai 2018 ngajukan. Itu Desember 2020 itu baru disetujui, sampai sekarang belum terbit sertifikatnya. Kalau paten itu kayak kalian ngerjakan tesis, jadi harus defend, mempertahankan keunggulan paten kalian. Tapi kalau kayak tadi nih hak cipta. Hak cipta asal orang belum bikin ya sudah nggak masalah. Kalian bikin gambar, bikin apa, bikin puisi, ya bisa dipatenkan. Makanya tadi peta-peta simpel kayak gitu ya diakui. Seumur hidup itu. Jadi kalau orang-orang mau bikin itu, kalau sudah ada mereka harus refer ke punya kita. 400.000 nggak mahal kok. Ya prestise aja, kebanggaan punya hak cipta gitu. Kalau kami jadi dosen itu dijual lumayan. Kalau saya bayar 400 ya, saya ajukan ke PJP Direktorat, saya dapat 5 juta. Waduh. Jadi harga satu sertifikat hak cipta di Unlam ini, satu sertifikat hak cipta itu 5 juta, paten itu sertifikat harganya 12. Jadi ya yang ngeluarkan duit 400 dapat 5 juta kan senang-senang aja tuh ya. Tapi itu kalau kalian jadi dosen ya.
Kalau kayak Agil itu prestise buat dia, kebanggaan, karena peta yang dia bikin diakui nasional kan, ada sertifikat. Kan? Ada lagi? Kalau TATL itu tuh kayak gitu tadi, Agil tuh kemarin saya kasih pilihan, kamu mau memetakan lapis tanah atau daerah rawan banjir. Kenapa? Karena water flow itu sudah ada menunya di ArcGIS. Jadi arah aliran air itu di ArcGIS itu bisa kita petakan. Dengan klik itu akan keluar panah. Di peta kontur kalian akan muncul panah. Jadi arah aliran air itu akan ke situ. Jadi kalau hujan, dia turun, dia akan ngumpul di satu tempat yang konturnya rendah. Nah, jadi itu bisa, jadi pemetaan daerah rawan banjir, misalnya kayak gitu bisa. Pemetaan daerah rawan genangan. Kalau kayak Pak Puguh itu, jadi SHP-nya Kalsel, dia overlay dengan rencana jaringan jalan, kelihatan, ini kena gunung, ini kena lembah. Artinya kan yang kena gunung harus di-cut lah, istilahnya kan cut and fill kan, kalau istilah manajemen kan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk struktur sama manajemen ya masih awam lah ininya. Biasa kita main-mainnya malah di lingkungan yang banyak. Pak Roni di lingkungan itu termasuk ahli Kigis juga. Pak Razikin ahli juga. Saya dulu belajar di Balai Rawa tuh saya sama Pak Razikin sama almarhum Pak Azhari. Dulu sama-sama belajar. Tapi sekarang yang ahli ya Pak Puguh, Ibu Helda, nah, itu yang sudah internationally certificate GIS. Pak Puguh sama Ibu Helda itu sudah 2 orang. Jadi silakan kalau ada mau bikin penelitian atau apa bisa. Atau kalau misalnya mau jadi dosen, simpan aja dulu itu peta-peta yang kalian bikin. Kalau sudah jadi dosen, ajukan nggak apa-apa. Skripsi saya itu tahun berapa? Skripsi saya tahun 2007. Baru saya patenkan tahun ini. Ya nggak apa-apa sih, baru tahu. Masih bisa. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah sudah cukup ya perpetaan dan SIG PAT kita. Meskipun jadwalnya seharusnya sampai minggu depan, tapi sudah saya buatkan sisipan. Alhamdulillah, saya lihat sudah minimal sudah menguasai basicnya kalian, tinggal dikembangkan sendiri. Baik, untuk pertemuan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau selama mengajar semester pendek ini ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih.